Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu dan menyapa Ananda semua di rumah. Ibu berharap Ananda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan ceria ya. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung ya. Begitu juga dengan ayah dan bundanya. Yuk sebelum mulai kita baca zikir pagi dulu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku menjalani pagi hari, denganmu aku menjalani sore hari, denganmu aku hidup, denganmu aku mati, hanya kepadamu aku kembali. Pada kali ini kita masih membahas tentang huruf hijaiyah. Tapi kita akan membaca bagaimana huruf hijaiyah itu keluar sesuai makhrajnya ya. Seperti apa sih itu? Ya, baik kita pelajari. Membaca huruf hijaiyah sesuai makhraj. Dalam membaca Al-Qur'an, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah masalah makhrijul huruf, keluarnya huruf. Ya, kita pun tahu bahwa ada beberapa huruf hijaiyah yang berbeda. Tetapi seperti sama pengucapannya. Tentu saja dengan mempelajari makhrijul huruf dalam ilmu tajwid, kita akan bisa membedakannya. Tapi kita di sini membahasnya hanya sedikit saja. Untuk lebih lanjutnya akan dipelajari ketika kalian mengaji di TPQ atau di TPA. Huruf hijaiyah tidak akan tepat jika cara mengeluarkannya juga tidak sesuai tempatnya atau makhrajnya, ya. Misalnya, pengucapan huruf A tidak sama dengan pengucapan huruf A. Biasanya ketukar, huruf Ain ini dibaca dengan A. Lalu huruf Alif ini dibaca dengan seperti Ain, A. Dan itu tidak tepat atau tidak benar dan salah ya. Makhraj itu apa sih? Makhraj huruf berasal dari kata khoroja. Makhraj itu berasal dari kata khoroja yang artinya keluar. Sedangkan makhraj sendiri berarti tempat keluar. Pengertian makhraj huruf secara ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas mengenai tempat keluarnya huruf dan membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Huruf hijaiyah ya. Makhraj huruf hijaiyah secara umum terbagi menjadi 5 makhraj atau 5 tempat keluar. Dulu atau mungkin beberapa juga mengenal bahwa semua huruf itu sama dikeluarkan dari mulut, dikeluarkan dari lidah. Ternyata ada 5 tempat pengucapan huruf hijaiyah itu berasal dari 5 tempat. Yang pertama dari al-jaub, rongga mulut, yang kedua al-halqi, tenggorokan, yang ketiga al-lisan dari lidah, yang keempat asyafatain, 2 bibir, dan yang kelima al-khaisum dari hidung. Ini gambarnya ya. Yang pertama dari rongga mulut. Ke sini rongga mulut di atas mulut ada bagian yang kosong, rongga mulut. Lalu tenggorokan, ini tenggorokan. Yang ketiga dari lidah di seputar sini, lalu 2 bibir dan yang dari hidung, ya. Yang pertama adalah makhraj jaufi yang berasal dari rongga mulut. Makhraj ini khusus bagi huruf-huruf mad yang dikeluarkan melalui rongga mulut. Hurufnya adalah fathah bertemu alif. Ini misalnya contohnya ma, wama, waba, wata, keluar dari rongga mulut tanpa ada yang menghalangi. Lalu kasroh bertemu ya mati. Huruf mad kasroh bertemu ya mati. Misalnya ini ya. Lalu yang ketiga dhammah bertemu waw mati. Ku, lu. Nah, itu makhraj hurufnya keluar dari rongga mulut. Yang kedua adalah makhraj halqi. Huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan. Ada 6. Yang pertama dari ujung tenggorokan. Dari sini hurufnya adalah huruf ha dan huruf hamzah. Ha, hamzah. Kalau dibacanya seperti ini, ha itu dari dada, ya. Sebenarnya dari ujung tenggorokan. Ha, a. Lalu dari tengah tenggorokan. Ain dan ha. Ain dan ha. Lalu dari
pangkal tenggorokan dekat pita suara, yaitu huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Yang ketiga adalah makhraj lisan. Makhraj lisan ini tempat keluarnya 18 huruf lisan yang melibatkan pangkal lisan sebelah sini, pangkal tengah, sisi, dan ujung lidah. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya yaitu huruf qaf. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah, berdekatan dengan tenggorokan. Lalu sedikit di atasnya ada huruf kaf. Lalu kemudian jim, shin, dan ya, keluar huruf ini berasal dari tengah-tengah lidah. Dan dari sisi lidah, dari pangkal tepi lidah kiri atau kanan, ini adalah huruf dod. Dod, ya. Selanjutnya ada huruf lam, nun, dan ro. Mereka keluar dari ujung lidah yang ditempatkan pada langit-langit mulut. Mulut atas, ya. La, na, ro. Lalu kemudian ada huruf ta, dal, to. Ta, dal, to. Berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan pangkal 2 gigi seri atas. Ya. Kemudian ada huruf sa, zal, lo. Sa, zal, lo. Ini keluar dari ujung lidah bertepatan dengan gigi seri atas. Nih, ujung lidahnya nempel sedikit di sini. Seperti digigit tapi tidak digigit, sedikit saja. Sa, za, do. Lalu yang terakhir adalah sin, zai, sod. Keluar huruf ini berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sa, za, so. Selanjutnya, makhraj syafawi, yaitu yang keluar dari 2 bibir. Ada 4. Yang pertama adalah fa, huruf fa. Huruf fa keluar dari bagian dalam bibir bawah serta ujung gigi seri atas. Lalu selanjutnya adalah huruf mim, ba, dan waw. Keluarnya huruf ini berasal dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah makhraj huruf hijaiyah yang keluar dari rongga hidung atau al-khaisum. Biasanya adalah untuk huruf-huruf yang dibaca dengung. Dengung itu harus ke hidung. Ya, misalnya fa, coba hidungnya ditutup. A, seperti itu, ke hidung. Ya. Contohnya nun bertasydid. Inna. Nah, hurufnya ada di nun bertasydid, kemudian mim bertasydid. Amma, harus getarnya ke hidung. Nun sukun sebab idgham bigunah, iklab atau ikhfa. Min qabl. Mim sukun bertemu mim dan ba. Lahum ma. Ya, seperti itu ya. Lalu manfaatnya apa sih belajar makhorijul huruf ini? Kita bisa membedakan bahwa setiap huruf-huruf saat membaca Al-Quran itu tidak sama, sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengucapan huruf. Karena jika terjadi kesalahan pengucapan huruf, maka akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Contohnya apa? Seperti di surat An-Naba yang kita hafalkan. Jangan sampai keliru ya. Huruf pertamanya adalah huruf ain. Jangan dibaca seperti hamzah. Amma, amma. Tapi amma, amma. Nah, lalu berikutnya. Yatasa'alun. Ini dibaca hamzah. Ya, bukan dibaca seperti ain. Yatasa'alun, khoto ya, salah itu ya. Yatasa'alun. Ya. Jadi kesimpulannya huruf-huruf hijaiyah itu keluar dari 5 tempat. Dari rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan hidung ya. Itu tadi bagaimana cara membaca huruf hijaiyah sesuai dengan makhorijulnya, sesuai dengan tempat keluarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.